Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku mau wawancarai beberapa mahasiswa Universitas Andalas terkait isu-isu bullying nih. Yuk ikut aku yuk. Permisi Kak. Boleh aku wawancari sedikit Kak tentang isu-isu remaja di UNAN? Boleh. Oke, aku boleh tahu namanya siapa Kak? Aku Hilal Azizah. Aku Putih. Oke, aku mau nanya nih Kak. Menurut pendapat kakak berdua, bullying itu apa sih Kak? Menurut aku bullying itu suatu tindakan yang sangat tidak baik sih. Ya, kalau menurut kakak? Bullying itu kan kayak emang bilang temen saya kan kayak tindakan yang emang kayak bisa kalau misalnya kita Bikin mental. terus gitu tuh kayak mentalnya kena, terus ntar kayak ada mungkin gak sih kayak kerancam bunuh diri gitu, ntar takutnya dianya nggak mau bersosialisasi segala macem, banyak kok dampaknya gitu. Oh oke. Kalau menurut kakak berdua di Universitas Andalas sendiri itu ada nggak sih kasus-kasus bullying Kak? Kalau aku sih belum pernah ngeliat ya, tapi kalau di luar itu udah banyak banget ya kasus di mana-mana tentang bullying itu, dan apalagi di berita udah banyak tersebar karena dia stres, dibully, ujung-ujungnya bunuh diri gitu. Kalau menurut kakak? di UNAN Aku sendiri? di Unan sendiri belum pernah dengar ya, tapi emang gitu kayak di SMA mungkin dulu pernah gitu kan, SMA apalagi kayak SMA itu kan masa-masa remaja puber-puber gitu kan. Nah situ tuh kayak temen-temen ngiseng-ngisengin temen, ntar jadinya kelamaan jadi bully kayak gitu. Oke, makasih Kak. Iya. Jadi ternyata teman-teman, bullying itu ternyata banyak banget terjadi nih. Tak hanya di lingkungan Universitas Andalas, bahkan di luar pun sangat banyak dan mengakibatkan yang namanya bunuh diri. Oleh karena itu, berhentilah bullying teman-teman. Oke, makasih. Dadah. Bullying adalah segala bentuk sesuatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau satu kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying tersendiri ialah untuk menyakiti orang lain dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, tanpa kita sadari itu, banyak bullying yang terjadi di masyarakat. Contohnya di kehidupan sekolah seperti SD, seorang temennya mengejek temennya dengan embel-embel sesuatu yang mungkin itu menyakitkan temennya, tapi tanpa si pembuli tahu, itu bisa melukai perasaan temen yang mereka ejek atau mereka kata-katakan tersebut. Penyebab faktor lainnya yang karena bullying yaitu karena sering mengejek orang lain, yang awalnya pelaku menganggap ejekan ini atau bercandaan ini sebagai hanya lelucon, tapi si korban merasa ejekan ini sudah terlalu mengarah kepada kekerasan fisik, penampilan, ras, agama, dan lain-lainnya, yang menyebabkan korban merasa trauma dan kurangnya bergaul kepada teman-teman sebayanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis bullying yang ada. Yang pertama yaitu kontak fisik secara langsung. Seperti yang teman ketahui, kontak fisik berarti pelaku merundung korban menggunakan fisiknya, seperti tamparan, tendangan, pukulan, atau hal-hal lainnya yang bersifat fisik. Selanjutnya yaitu perilaku verbal langsung, yang dimana pelaku bullying menggunakan kata-kata untuk mencemooh, menghina, meledek korban secara langsung. Selanjutnya yaitu perilaku non-verbal langsung, yaitu pelaku bullying menggunakan ekspresi atau hal-hal lainnya untuk merendahkan korban, seperti menjulurkan lidah atau sikap tidak suka seperti sinis. Itu termasuk ke dalam contoh bullying non-verbal langsung. Selanjutnya yaitu non-verbal tidak langsung, yaitu pelaku bullying mendiamkan seseorang, menganggap tidak ada, mengacuhkan. Itu termasuk ke dalam tindakan bullying non-verbal tidak langsung. Selanjutnya yang kelima yaitu cyberbullying, yaitu bullying yang ada pada era globalisasi sekarang ini. Ini terjadi di media massa atau di media sosial lebih tepatnya, yang dimana seseorang menggunakan konten-konten mengintimidasi atau menghinakan seseorang.
Selanjutnya yang keenam itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual termasuk ke dalam jenis-jenis bullying dan juga termasuk ke dalam kriminalitas. Dan ini terbagi atas dua, yaitu fisik dan verbal. Fisik telah sama-sama kita ketahui, namun verbal kurang kita ketahui. Yang verbal itu termasuk ke dalam catcalling, yaitu panggilan-panggilan yang mencoba menggoda seseorang, seperti panggilan "Hey manis", "Hey cantik", itu termasuk ke dalam kategori catcalling. Setelah kita mengetahui faktor penyebab dari bullying, tentu saja bullying dapat menimbulkan dampak bagi korban, pelaku, dan mereka yang menyaksikan bullying tersebut. Dampak dari korban, ia akan merasa sangat terkena mentalnya, gangguan mental, gangguan tidur, dan tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dampak dari pelaku tersebut, ia akan merasa semakin sombong dan semakin merasa dirinya paling benar. Sedangkan dampak dari mereka yang menyaksikannya, ia akan merasa trauma dan tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana kita cara untuk mengatasi bullying. Yang pertama, ketika kita di sekolah ataupun bagaimanapun, guru harus bisa untuk mengatasi bullying tersebut dengan mempercayai sang korban. Mau bagaimanapun, ketika seorang teman bercanda sedikit saja dan seorang korban itu merasa tertekan ataupun merasa tidak nyaman, maka itu termasuk bullying. Oleh karena itu, guru itu sebagai peran yang tinggi, yang sebagai peran untuk orang tua, itu harus bisa untuk mengayomi siswa tersebut. Terus yang kedua, kita harus hargai dan berterima kasih kepada orang yang melapor tindakan bullying, karena itu sebagai bentuk penghargaan. Terus yang ketiga itu yakinkan korban bahwa mereka itu tidak sendirian dan mereka tuh merasa aman dengan dirinya mereka sendiri. Nah, itu untuk beberapa untuk mengatasi pembulian. Yang kedua itu ada pencegahan dari bullying. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada dari orang tua. Nah, sebagai orang tua kita harus menciptakan yang namanya itu lingkup yang sehat, lingkup yang aman untuk anak kita. Terus kita mengajarkan juga bagaimana etika yang bagus dan cara untuk mengontrol emosi yang bagus. Terus yang ketiga, sebagai orang tua kita harus bisa membuat anak itu terbuka terhadap kita. Karena mau bagaimanapun kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan perilaku yang bagus kepada anak kita sehingga mereka bisa terbuka untuk kita ketika mereka mendapat masalah. Nah, yang kedua itu ada dari sekolah. Yang sekolah yang pertama tentunya dari guru. Guru harus bisa mengayomi siswanya untuk bisa tidak melakukan perilaku bullying. Terus yang kedua itu carilah lingkup pertemanan atau kelompok yang bagus, tidak yang suka membuli ataupun perundungan. Terus kalau misalnya dari lingkungan sekitar kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dan juga tidak mempedulikan omongan orang lain. Mau bagaimanapun, jika kita terlalu sensitif terhadap sesuatu, maka bullying itu akan mudah terjadi. Dan jangan mencari teman-teman yang membawa pengaruh buruk terhadap diri kita sendiri. Mungkin itu beberapa pencegahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.